Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya kita memilih produk yang tepat untuk dijual. Nah, pengalaman ini muncul dari sekian banyak bisnis yang gagal yang saya kerjakan 3 sampai 5 tahun yang lalu. Karena saya asal jual produk-produk itu tanpa memenuhi 7 kriteria sebagai berikut. Nah, 7 kriteria itu apa saja akan kita bahas ya. Yang pertama, produknya harus bermanfaat dan ini merupakan syarat wajib. Jadi contoh kita jual makanan, kita harus memastikan bahwa makanan itu aman dikonsumsi dan sebagainya. Yang kedua, produknya ini harus unik dan menarik. Jadi produknya berbeda dari kompetitor, menarik dan dibutuhkan banyak orang, bukan produk umum. Ini kalau kita mau jualan lebih mudah. Yang ketiga, viralable, jadi produknya mudah ditemukan di berbagai macam platform atau media. Ada banyak kontennya, ada banyak edukasinya, ada banyak link-link penjualan di mana pembeli bisa lebih mudah mengakses produk kita untuk dibeli. Yang keempat, itu bisa di reseller-kan atau produk kita punya jaringan penjualan. Jadi kita tidak berjualan sendiri, tapi kita dibantu oleh orang-orang yang ingin juga membantu meningkatkan penjualan kita dengan sistem komisi atau bonus. Yang kelima, ini scalable ya, punya tim atau SDM yang hebat, yang solid sehingga produk kita mudah dikembangkan. Lalu yang keenam, ini tentu autopilot, jadi punya SOP dan sistem yang kuat sehingga tidak bergantung pada owner. Nah, ini seakan-akan simpel tapi tidak semua produk memenuhi 7 kriteria ini. Contoh ya, saya dulu awal-awal jualan kaos polos. Nah, waktu jualan kaos polos itu luar biasa. Ini tidak masuk ke poin ke-7 karena jual kaos polos itu mudah ditiru. Jadi nyari supply-nya gampang, saking gampangnya itu mudah ditiru dan kompetitornya banyak sehingga kita sulit mengakuisisi market lebih gede. Kemudian saya juga pernah jualan lukisan. Nah, lukisan itu tidak masuk ke poin 5, tidak scalable. Jadi nggak bisa jual lukisan asli sehari bisa jual 50, susah karena butuh waktu 3 sampai 2 minggu bagi seorang pelukis menyelesaikan lukisannya. Jadi kita nggak bisa kejar target karena memang barangnya juga terbatas. Kemudian saya juga pernah jualan gula aren. Nah, gula aren itu kalau orang hanya belinya 1 kilo 2 kilo ada, tapi kalau orang belinya sudah 3 ton 4 ton itu nyarinya susah. Dan kalaupun ada, grade-nya sudah berbeda. Jadi tidak semua produk bisa memenuhi 7 kriteria ini. Kemudian yang keenam, autopilot. Saya pernah waktu kuliah menjadi desainer bangunan ya, bagian konstruksi atau orang bisa bilang perencana struktur bangunan. Itu tidak bisa autopilot karena tidak semua orang punya lisensi untuk mendesain gedung. Hanya orang-orang tertentu yang sudah punya lisensi dan valid untuk mendesain struktur gedung. Jadi itu susah dibuat autopilotnya. Jadi ini kita harus memastikan ya bahwa produk kita itu memenuhi unsur-unsur ini. Nah, kalau misalnya ketujuh unsur ini tidak bisa, minimal kita bisa masuk 5 kategori dari 7. Yang pertama misalnya produk bermanfaat, kemudian unik dan menarik, yang ketiga scalable, 4 autopilot, kelima susah ditiru. Jadi minimal ada 5 kriteria. Tapi kalau hanya 2 kriteria, contoh produk hanya bermanfaat dan hanya unik, itu susah harus minimal 5 kalau jualan kita mau beneran laris. Nah, kalau sudah masuk 5 kriteria itu bisnis kita sudah ada di angka aman, karena memang tidak semua bisnis bisa masuk ke 7. Jadi 5 sudah bagus. Semakin banyak penghalang atau barrier di bisnis kita, maka kompetitor mau itu juga susah. Jadi semakin kompleks dan sulit bisnis kita, orang lain mau tiru juga susah. Contoh ya, misalnya
ada dokter spesialis. Orang mau nyai dokter spesialis harus kuliah 8 tahun, jadi lama dan belum tentu dia bisa praktek. Yang kedua, lawyer kalau tidak punya relasi yang banyak, tidak pintar ngomong, kemudian tidak cerdas juga susah. Kemudian ada juga kontraktor dan developer. Ini contoh ya beberapa bisnis yang mau niru susah. Nah, semakin susah bisnis kita ditiru, semakin minim kompetitornya dan semakin minim perang harga karena saingannya juga sedikit. Dan kalau orang mau niru dia susah, lompatnya dia tinggi, susah ya. Jadi semakin bisnis kita susah ditiru dan bisa memenuhi minimal 5 dari 7 kriteria, bisnis kita akan semakin tumbuh dan bisa bertahan lebih panjang. Nah, apakah bisnis teman-teman sudah masuk 5 dari 7 kriteria? Komen di bawah. Semoga bermanfaat.